Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah dengan kajian Nasoihul Ibad dan Tazkiyatun Nafsi. Yang kali ini insya Allah kita masih melanjutkan materi yang kemarin, yaitu Nasoihul Ibad bab ke-10, maqalah yang kelima. Dan referensinya dari Tazkiyatun Nafsi ya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai, kita sapa-sapa dulu. Alhamdulillah sudah hadir Pak Muhammad Malaysia. Assalamualaikum Pak Muhammad, sehat Pak? Sehat selalu ya Pak ya. Azhar Abdullah juga sudah hadir, alhamdulillah. Umo Ihsan juga sudah hadir, alhamdulillah. Kang Dendo juga sudah hadir. Assalamualaikum Yai, waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz Azhari juga sudah kelihatan tadi ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan segera tampil. Baskot KM 29 juga sudah hadir, alhamdulillah. Kemudian Bu Mimi Karmila juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Mbak Eti Suryati juga sudah hadir, alhamdulillah. Sehat Mbak Eti. Kemudian Ustadz Azhari izin numpang ngaji lagi Pak Ustadz. Siap. Sehat selalu Ustadz. Masya Allah. Bu Mimi terima kasih, semoga berkah rezekinya. ABDSS juga sudah hadir. Sidoarjo hadir Yai. Waduh, kayaknya lama nih ABDSS nih, baru ketemu lagi nih. Kemana aja nih? Mudah-mudahan kesibukannya mengandung keberkahan ya Pak ya. Pak Hadi Waluyo juga sudah hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum Yai, hadir, semoga Yai sehat selalu. Alhamdulillah Pak Hadi. Gimana Pak Hadi? Sudah sehat Pak Hadi? Mudah-mudahan sehat selalu ya Pak Hadi ya. Azhar Abdullah juga sudah hadir, alhamdulillah. Wa subhanahu wa masya Allah wa la hawla wa la quwata illa billah. Itulah sapaan Azhar Abdullah dari Thailand ya, masya Allah. Patani, Thailand. Kemudian Pak Mus juga sudah hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum hadir Yai, alhamdulillah. Pak Mus gimana Pak Mus? Sehat selalu Pak Mus ya, masya Allah. Nomor 1 sehat Pak Mus. Kemudian saya doakan mudah-mudahan dompetnya juga sehat. Pak Triyono Purwakarta, alhamdulillah sehat selalu Pak Ustadz. Salam dari Masjid Al-Faqih, masya Allah. Pak Tri gimana Pak Tri? Masya Allah, jarang nih ketemu. Kemarin hadir ya Pak Tri ya, waktu hari Ahad ya, masya Allah. Sehat selalu Pak Tri ya, masya Allah, mudah-mudahan sehat selalu Pak Tri. Kemudian Mas Ari Kempes juga sudah hadir, masya Allah. Sehat Mas Ari Kempes ya. Dan Pak Haji Dede Rahmat 2370 Bandung hadir. Assalamualaikum Pak Yai, waalaikumsalam warahmatullah. Sehat selalu. Time Iswar juga sudah hadir ya. Alhamdulillah, tadi siapa ya kelewat satu ya. Bu Maisaroh juga hadir ya. Time Iswar gimana Tem? Sehat. Cep Kiki juga hadir, alhamdulillah. Sehat selalu ya Cep ya, masya Allah. Samulihna Cep. Pak Mus alhamdulillah sehat Yai, alhamdulillah. Misal sehat selalu Ustadz, tabarakallah, amin. Baskot KM 29, Bang Griwi. Oh Bang Grivi. Sehat selalu Bang Grivi, terima kasih, semoga berkah rezekinya. Pak Hadi Waluyo alhamdulillah Yai udah sehat, alhamdulillah. Cep Kiki, amin, 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 amin. Kang Ustadz. Pak Tabrani juga hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Tab, sehat Pak Tab. Ini dia Bu Wiwin Hidayati, siap hadir ya, sekarang lagi ngambil air wudhu, masya Allah. Oke Pak Muhammad, amin. Kemudian Hening Pak Sidoarjo, Pak Munif ya. Assalamualaikum hadir Ustadz, alhamdulillah. Pak Munif sehat Pak Munif, masya Allah. Sidoarjo ya. Baskot, terima kasih gorengannya Baskot. Inilah dia
sang ceria kita dari Tasikmalaya, Bu Wiwin Hidayati. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Bu? Sehat kan Bu? Sehat badannya, sehat rohaninya, sehat dompetnya. Ya, di sini saya selalu mendoakan ya Bu ya, mudah-mudahan selalu sehat. Kemudian Hening Sidoarjo, Pak Munif juga alhamdulillah siap. Siap gitu ya Pak Munif ya. Masya Allah selalu siap Pak Munif ini, subhanallah ya. Hari ini kita akan bahas Nasoihul Ibad dan Tazkiyatun Nafsi ya, Masya Allah. Bu Hidayati, amin. Allahumma amin, hatur nuhun. Kemudian Pak Abdul Hamid, Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon izin ikut ngaji, monggo Pak Abdul Hamid, mudah-mudahan Pak Abdul Hamid sehat selalu. Kemudian Kang Dindo, dompet sehat ya, bukan dompet tersibuk. Masalah Kang Dindo, Anda tu minal iman kata Kang Dindo, tapi bukan yang di dompet atau Kang Dindo. Siap Kang Dindo, mudah-mudahan. Kang Akung belum kelihatan ini, Pak Supri juga belum kelihatan. Pak Haji Mamat Sang Dermawan kita juga belum kelihatan. Pak Iskandar, alhamdulillah ini beliau sudah hadir dengan love-nya ya. Ciri khas beliau, love. Sehat selalu Pak Iskandar ya, mudah-mudahan Pak Iskandar sehat selalu. Kemudian siapa nih? Pak Muhammad Fakih, siapa ini? Pak Muhammad Fakih. Yuk kita awali dengan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbish rahli sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Patri nggak ngantor Patri hari ini. Mudah-mudahan bisa istiqomah ngaji Patri ya. Bu Mesaroh, amin, Masya Allah. Yuk, sampai mana nih Cep Kiki? Pak Teguh juga hadir lagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak Teguh. Pak Rofi juga siap bergabung ini, Masya Allah. Lama nih Pak Rofi, kemana aja nih Pak Rofi nih. Nok Muzda juga siap hadir ya, lagi siap-siap ini sepertinya lagi ngambil air wudhu. Pak Iwan juga sudah hadir, alhamdulillah. Pak Haji Adis, pamit 60, assalamualaikum, jempol mohon bergabung, siap. Ilal Jannati, siap. Berarti ini ya, Ustaz ya, Ilal Jannati, oke. Undang Dedi, mudah-mudahan hadir ya. Nok Musda, assalamualaikum, izin ikut ngaji ya monggo. Pak Iskandar, Pak Ustadz ada YouTube-nya nggak? Ada Pak Iskandar. Jadi live yang sekarang itu diupload di YouTube, boleh dicatat YouTube-nya. MT Bariz begitu. Pak Munako juga sudah hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Munako derek ngawas yai monggo. Ya MT, M-nya besar, T-nya besar titik, kemudian Bariz, B-A-A-R-I-Z, A-nya 2 ya. Mudah-mudahan bisa disambung di situ ya. Itu berurutan Pak. Ya, jadi setiap upload, setiap live di TikTok saya upload. Jadi bisa buat mengulang atau yang tidak sempat hadir ya. Masya Allah. Kang Akung juga sudah siap hadir sepertinya ya. Sudah siap-siap nih lagi ambil air wudhu. Mbak Muhani, assalamualaikum, izin belajar ngaji yai, monggo. Mbak Muhani, sehat selalu Mbak Muhani ya. Munadi akhirnya belum hadir nih, Masya Allah. Kang Akung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Kang Akung, waalaikumsalam, sehat selalu ya. Aduh, batuk dulu Pak Iskandar. Aduh. Pak Iskandar, terima kasih Pak Ustadz. Soalnya jam 8 waktunya berangkat kerja. Oh gitu Pak Iskandar ya. Dicatat Pak Iskandar ya. Jadi nanti MT Baris. Nah itu boleh dibuka. Nanti Pak Iskandar bisa seperti ngaji seperti sekarang ya. Pak Abdul Wahid JB. Abah Sugi Jombang hadir. Siap.
Abdul Wahid, sehat selalu ya Pak Abdul Wahid, mudah-mudahan istiqomah. Kang Akung nyimak sembari jalan ya. Oh begitu, mudah-mudahan perjalanannya berkah. Fi amanillah Kang Akung ya, tetap semangat ya. Oke, kita mulai dari sampai ilal jannah. Nah sekarang berikutnya, nah iya itu betul Nokmuzna. Sekarang wahusnul khuluki. Wa husnul khuluqi khairu qorinin, itu ya anak musnah. Mahfuzo Cipinang juga hadir, alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah ya. Ini Mahfuzo memang udah istiqomah ya, mudah-mudahan sehat selalu dan berkah. Pak Muhammad sehat selalu Pak Muhammad. Pak Abdul Wahid CB, nyimak ngaji sambil jualan di toko Abah, Masya Allah, mudah-mudahan berkah. Berkah Pak Abdul Hamid, berkah, insya Allah rizkinya juga berkah, dagangannya mudah-mudahan beruntung terus. Untung terus, oke. Kang Akung mau kemana, kata Pak Hadi Waluyo. Pak Muhammad sehat selalu. Kang Ubed juga hadir nih, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Kang Ubed sehat, Kang Ubed. Mbak Ilaniawa juga mau hadir nih, Masya Allah. Mana nih pantunnya nih Mbak Ilaniawa nih, lama nggak berpantun nih. Pak Abdul Wahid, amin. Yuk kita mulai sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Ubed, alhamdulillah siap Kang Ubed. Wa husnul khuluqi khairu qarinin. Wawunya masih atop, husnu mubtada yang dirofakan dengan doma, wa huwa mudhof. Al khuluqi mudhof ilaih yang dicirkan dengan kasroh. Khairu khobar yang dirofakan dengan doma, wa huwa mudhof. Farikin mudhof ilaih yang dicirkan dengan kasro yang bertanwin. Nah betul Pak Munako MT Barista itu tadi ya yang nanyain ya. Pak siapa tadi ya, Pak Abdul, bukan ya tadi ya, siapa tadi yang nanya. Ayo monggo. Nah karena mau berangkat kerja tadi ya, ini MT Baris, itu boleh disimak dalam perjalanan atau nanti waktu istirahat kerja, insya Allah nyantai ya, mudah-mudahan berkah. Pak Nur Mufid mudah-mudahan bergabung ya. Oke, Pak Gun juga mudah-mudahan bergabung, Pak Gun. Wa husnul khuluqi khairu qarinin. Nah, wa husnul khuluqi. Nah, husnul khuluqi. Wawanya atop, husnu mubtada yang dirofakan dengan doma, wa huwa mudhof. Al khuluqi mudhof ilaih yang dicirikan dengan kasroh. Pak Nur Mufid, assalamualaikum yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu ya Pak Nur Mufid, mudah-mudahan istiqomah. Khairunya khobar yang dirofakan dengan doma, wa huwa mudhof. Qorinin mudhof ilaih yang dicirikan dengan kasroh yang bertanwin. Oke, Mbak Yunian SW, assalamualaikum Pak Yain, derek ngaos monggo Mbak Yunian, mudah-mudahan istiqomah ya Mbak Yunian, memang udah istiqomah kok ya. Sehat selalu ya Mbak Yunian ya. Nah, mari kita coba bahas ya, wa husnul khuluqi. Nah, ini berarti yang keberapa ini ya? Yang keenam ya berarti ya. Yang keenam. Pak Khair Jamil, terima kasih. Ya betul Nokmuzna, yang keenam ya. Ya, yang keenam adalah budi pekerti ya. Khuluk itu artinya akhlak. Husnu itu baik. Yang dimaksud adalah budi pekerti ya, atau pekerti yang baik juga boleh begitu ya. Pekerti yang baik. Mbak Ella, bunga mawar bunga melati, izin belajar dengan sang yai. Masya Allah, luar biasa nih Mbak Ella nih. Jadi pengen ketemu sama Mbak Ella nih, Masya Allah, selalu berpantun untuk saya. Saya selalu Mbak Ella ya, luar biasa pantunnya. Kemudian Pak Oli Solihin, nah ini baru ketemu lagi Pak Oli Solihin. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Oli Solihin, sehat Pak Oli Solihin ya. Sehat selalu ya. Pak Muhammad sampai pakai emot Nokmuzna. Cakep kata Nokmuzna. Mbak Elania, bunga mawar bunga melati, hati terasa terbakar kalau nggak ngaji sehari. Masya Allah. Cakep kata Nokmuzna itu. Cakep. Masya Allah. Oke. Yuk kita lanjut. Jadi wa husnul khuluqi, pekerti yang baik.
begitu ya. Pekerti yang baik, boleh begitu dibalik. Apa Ustaz jarang ikut ngaji tuh, katanya terbakar. Ayo gimana ini? Ya, khairu qarinin. Nah, ini artinya sebaik-baik teman. Nah, gitu ya maknanya ya. Khairu qarinin. Qarin itu teman ya. Jadi pekerti yang baik itu adalah sebaik-baik teman, begitu Kang Dendo. Kalau Kang Dendo memperbanyak teman, pasti enak hidupnya. Gitu kan? Gimana? Kebalik. Kalau pekerti kita baik, insya Allah teman akan ada di mana-mana. Begitu maksudnya Kang Dendo. Dan Mimin juga sudah bergabung ya, alhamdulillah ya. Nih beliau nih, insya Allah nih kesibukannya sudah mulai terorganisir. Kang Dendo ya, nah begitu Kang Dendo ya. Pak Ahmad Rifai juga hadir. Assalamualaikum Yaiku, semoga makin sejahtera. Amin. Doanya beliau ini luar biasa, semakin sejahtera. Dan Mimin telat Yai belum ya, kitanya yang ngaji telat. Kang Dendo, afwan Yai, khuluki itu aduh kelewat Kang Dendo. Ini bentuk masdar ya, bentuk masdar. Ya, jadi ini beda ya. Akang apa nih? Assalamualaikum Kang Yai, semangat selalu siap. Pak Munako, perbedaan korin sama sohib gimana ya? Waduh. Waduh, ini saya harus baca dulu nih. Waduh, ini korin sama sohib ya, Masya Allah. Ya, nanti deh ya. Saya harus cari tahu dulu nih korin sama sohib ini. Oke, Pak Hadi Waluyo, bunga melati ditaruh di jambangan. Mengaji sama Yai tidak membosankan. Subhanallah. Pak Hadi Waluyo, subhanallah. Kemudian Mas Jimmy Palu, alhamdulillah saged ngaos Pak Yai, matur nuwun. Alhamdulillah Mas Jimmy Palu ya, Pak Jimmy Palu. Oke, kemudian ayat Altaf 1. Assalamualaikum Yai, waalaikumsalam warahmatullah. Nak musnah sampai angkat jempol 3 kali Pak Hadi, subhanallah. Pak Munako juga demikian, setuju banget katanya, subhanallah. Ini luar biasa nih, orang-orang yang luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan berkah selalu, rizkinya juga berkah, umurnya juga berkah. Gitu ya Pak Munako. Nak musnah, kemudian sahabat tadi. Luar biasa. Lanjut ya Pak Muhammad. Pak Hamid 60 siap, Pak Hamid 60, Kang Dendo. Masya Allah. Ayatnya yang balas katanya. Musna amin, Masya Allah. Opan Sofyan nih, Dian Anyar sepertinya mau bergabung. Pak Opan Sofyan siap bergabung. Pak Opan Sofyan, Dian Anyar ya. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Opan. Pak Hamid 60 siap. Tepi jendela. Subhanallah Pak Hamid, seger. Masya Allah. Mbak Erlina Siti juga sudah siap bergabung ya, Masya Allah. Hamzah, Assalamualaikum Yai. Mau ngaji. Mau ngaji. Siap Hamzah. Ya Pak Hamzah siap ya Pak Hamzah, mudah-mudahan sehat selalu. Yuk kita lanjut dulu ya. Jadi pekerti yang baik adalah sebaik-baik teman. Tadi ada yang nanya apa perbedaan teman sohib dengan korin ya, Masya Allah. Mbak Erlina Siti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz dan semuanya. Siap Pak Tabrani, sepertinya korin itu teman yang abstrak. Teman yang abstrak. Kalau sohib nyata gitu ya Pak Tab ya boleh Pak Tab. Pak Hamid 60, amin. Yuk sekarang kita lanjut. Pak Wisga, terima kasih Pak Wisga. Semoga berkah selalu rizkinya. Nah di sini bisa disebut tuh li sahibihi fid dunya wal akhirah. Masya Allah. Pak Iwan, kalau ada yang menyebut jin korin apa ya? Nah itu dia. Ya, korin itu sebetulnya kan bahasa Arab ya, artinya teman ya. Boleh nanti saya cari tahu besok ya, apa perbedaan korin dengan sohib kayak gitu. Hari ini saya belum bisa jawab ya.
Masa ngarang jawabnya kan jadi nggak lucu begitu. Oke. Jadi baiknya budi pekerti adalah sebaik-baik teman. Li sahibihi, bagi yang empunyanya, fid dunya wal akhirah, baik di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Itu. Jadi orang yang akhlaknya baik memang dia tidak akan kekurangan teman. Sehingga terjadinya trio wek-wek itu gimana itu? ABD saya sohib karib, begitu ya ABD ya, bolehlah. Kang Ubed, sohib itu karib. Kang Dedo sampai ketawa tuh kan. Nah itu karena ketiga-tiganya baik, iya kan? Ketika tidak baik mana mungkinlah jadi teman, gitu kan? Makanya kata Nabi, teman 1000 itu masih kurang, begitu. Ya, musuh 1 itu sudah kebanyakan, begitu Bu Iwin. Bu Iwin masih nyimak Bu Iwin, Masya Allah. Begitu, makanya kita harus cari teman yang sebanyak-banyaknya. Gimana caranya? Wa husnul khuluqi. Ini kuncinya. Ketika kita baik, pekerti kita pasti teman itu akan bertambah banyak. Begitu. Nah, bagaimana cirinya orang yang baik? Orang yang baik itu dibaikin baik, dijahatin tetap baik. Itulah orang baik. Begitu. Orang baik itu seperti garam ya Bu Wiwin ya. Garam itu diapa-apain tetap asin. Kita pun demikian. Kita akan kelihatan baik ketika disatukan, dipertemukan dengan orang yang tidak baik. Begitu. Kang Dendo Korin bisa baik, bisa buruk. Sohib pasti baik. Itulah karangan saya. Jangan dipercaya. Bu Wiwin, iya. Pak Biska berkah untuk ilmunya. Amin Pak Biska doanya. Itu kata Kang Dendo. Kalau Korin bisa baik, bisa buruk. Kalau Sohib selalu baik. Tapi kenapa di sini pakainya Korin Kang Dendo? Ayo Kang Dendo PR ya. Masya Allah. Kemudian di sini ada Yasin Tahlil 1. Kita bisa melihat baik enggaknya hati. Mungkin ya, hati seseorang dengan perkataannya enggak sih? Sebagian ya. Sebagian. Yang jelas orang baik itu adalah dibaikin baik, dijahatin tetap baik. Begitu. Sorbannya panjang, tasbihnya selalu muter, sholatnya lama ketika sholat. Sepertinya orang yang khusyuk, sepertinya orang yang baik. Nah, begitu diusik, nah tahu diusik ya. Nah, begitu ada yang ngomong tidak enak, menyeletuk atas dirinya, lalu dia marah-marah. Nah, itu aslinya muncul. Berarti dia belum baik. Karena orang baik itu seperti air mineral di dalam wadahnya, ketika dikocok-kocok dia tetap jernih. Begitu Bu Wiwin. Jadi kalau air mineral masih segel, apakah itu bersih? Belum tentu. Lihat bersihnya bagaimana ketika dikocok. Ketika dikocok-kocok tidak keruh, maka itulah air yang jernih. Jadi orang baik dipertemukan dengan orang baik lebih baik. Dipertemukan dengan orang yang jahat, dia tetap baik. Nah, begitu Bu Wiwin. Begitu Pak Muhammad, Masya Allah. Begitu ya. Mbak Erlina Siti, Pak Munif gitu. Abah Oji belum hadir nih. Pak Supri juga belum hadir ya, Masya Allah. Kang Abdul Papua juga belum. Bu Wiwin, oke siap. Begitu Bu Wiwin ya. Nah, Bu Wiwin itu orang baik apa orang tidak baik kelihatan ketika ditemani dengan orang yang tidak baik. Ketika orang tidak baik dikirim oleh Allah mendampingi Bu Wiwin, apakah Bu Wiwin tetap baik? Nah, disitulah akan kelihatan ya. Jadi tidak mesti kerudungnya lebar, tapi begitu disentil kena pada dirinya lalu marah, nah itu berarti belum baik. Begitu. Ustaz Azari indah misalnya, terima kasih Pak Ustadz, Masya Allah. Begitu.
Begitu Ustaz Azaria. Yayasan Lentera Darul Amin. Baru kelihatan lagi nih. Assalamualaikum Ustadku. Masya Allah sehat. Lama nggak live Ustadku. Dari mana aja nih. Nah Bu Iwin sampai ketawa ya Masya Allah. Kangen suara merdunya Ustadz. Subhanallah. Yayasan Lentera Darul Amin ya. Mudah-mudahan tetap sukses begitu ya. Yayasan Lentera Darul Amin. Masya Allah. Begitu Bu Iwin ya. Makanya kita akan kelihatan baik ketika dihadirkan oleh Allah orang yang tidak baik kepada kita. Kalau kita tetap baik, itulah memang kita orang baik. Begitu. Nok Muzna serasa lagi bercermin. Masya Allah. Begitu Nok Muzna ya, Masya Allah. Itulah. Makanya, wa husnul khuluqi khairu korimin. Jadi, perilaku yang baik itu adalah sebaik-baik teman. Pak Barudin sepertinya siap bergabung ya, Masya Allah. Pak Barudin terima kasih sekali, mudah-mudahan berkah rizkinya, begitu Pak Barudin ya. Masya Allah, berkah keluarganya, berkah usahanya, berkah usianya. Amin ya Rabbal Alamin. Pak Barudin, Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu Pak Barudin ya. Masa Barsa kemana nih? Nggak kelihatan dari kemarin ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Imat 357. Amin. Masya Allah. Pak Muhammad amin. Ustaz Azari amin. Oke. Kemudian Muslim baru menyapa. Ini beliau nih. Masa Barsa. Amin ya Allah. Love-nya 3. Pak Agus Musabik, terima kasih Yai, Masya Allah. Pak Agus sehat Pak Agus, Pak Barudin, amin. Terima kasih Pak Guru atas doanya, insya Allah. Sehat terus Pak Barudin ya, mudah-mudahan sakit giginya sudah yang terakhir kemarin ya. Begitulah ceritanya manusia Pak Barudin ya. Oke, kita lanjut ya. Begitulah ceritanya Nok Musna, orang yang baik itu diapa-apain tetap baik. Ya. Itu luar biasa itu. Kemudian berikutnya, nah di sini ada wal hilmu. Nah ini wal hilmu wa huwa ta'ni fil umuri wa husnul hayati. Nah begitu. Khairu wazirin ai mu'inin fi tadbiril umuri. Nah begitu kira-kira ya. Coba kita koreksi bareng-bareng, kita bahas bareng-bareng ya. Mudah-mudahan menjadikan satu pelajaran buat kita. Nah, berikutnya adalah wal hilmu. Nah, hilmu itu adalah bersikap tenang ya. Kita lihat di sini dalam tafsirnya wa huwa ta'ni fil umuri. Oke, kedudukan kalimatnya masih sama ya. Wawunya atop al-hilmu ma'tuf. Atau boleh juga disebut mubtada ya. Mubtada yang dirofakkan dengan domah. Nah, maka di sini khairunya jadi khobar. Wa huwa mudhof. Wazirin mudhof ilaih yang dicairkan dengan kasroh yang bertanwin begitu ya. Maulana maulidan. Ta'ni apa ta'anni Ustadz? Ta'ni ya. Nanti kita bahas ya Pak ya. Wal hilmu. Nah ini wal hilmu. Nah wal hilmu ini adalah mubtada ya. Nah, mubtada yang dirofakan dengan doma. Nah ini. Wahuwa. Oh iya benar ya. Bukan ta'ni ya. Ta'anni. Iya benar-benar. Di sini ada hamzah di atas ya. Wahuwa ta'anni. Betul-betul Pak. Huwanya domir munfasil, kalau di awal dia jadi mubtada. Kemudian ta'anni, nah ini khobarnya ya. Khobarnya adalah ta'anni, begitu ya. Ta'anni, begitu ya. Khobarnya. Alon-alon lah kalau dalam bahasa Jawanya ya. Tenang. Kemudian fil umuri, fi-nya huruf jar, al umuri majrur yang dijarkan dengan kasroh. Jadi hilmu itu orang yang tenang di dalam urusan begitu ya. Jadi kalau ada urusan dia tenang. Begitu.
Kenapa dia bisa tenang? Dia sadar betul ya. Iya betul. Dia sadar betul bahwa dirinya hidup di dunia. Dan dunia itu tidak bisa bening. Bening ya, kalau orang Jawa bilang bening ya. Dunia itu selalu keruh bagi seorang mukmin ya. Dia tidak bisa bening menganggap dunia itu. Kenapa? Dunia itu penuh dengan masalah. Dulu waktu kita sendiri juga masalah, pengen punya istri. Begitu punya istri, menjadi masalah. Istri hidup masalah, istri mati, meninggal masalah. Begitu. Mbak Desi Rengganis. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Mbak Desi. Mudah-mudahan Mbak Desi istiqomah ya. Masya Allah. Bu Neni Restu. Oh, Bu Neni ini tanya Masya Allah. Mama Ayu. Desi Rengganis. Mbak Desi mudah-mudahan istiqomah ya Mbak Desi ya. Jadi, nah ini Kang Abdul Papua hadir. Assalamualaikum ya Iku. Semoga sehat selalu. Amin. Bang Oyi, terima kasih Bang Oyi, semoga berkah. Tadi saya jelasin yang mana tadi? Bu Neni ya, Masya Allah Mama Ayu, terima kasih Mama Ayu, semoga berkah. Mbak Desi Rengganis, amin ya robbal alamin ya. Pak Umar, Assalamualaikum, kuat ngaji, Masya Allah, kuat ngaji. Bang Oyi, amin, Bang Oyi, sehat selalu Bang Oyi. Tadi mana saya ya? Tadi mana ya? Oh ini ya, kita masih jelasin yang ini ya. Jadi tadi apa saya ngomongnya? Mbak Erlina sini bersikap tenang Pak Ustadz. Oh, hidup itu masalah. Betul betul. Oh, iya. Iya. Jadi orang yang hilmu begitu ya. Orang yang tenang di dalam segala urusannya, dia sadar betul bahwa dirinya adalah hidup di dunia. Begitu Pak. Orang kalau hidup di dunia itu pasti selalu bermasalah. Begitu. Dulu waktu kita masih sendiri juga masalah. Pengen punya keluarga. Begitu. Begitu punya pasangan, pasangan hidup kita pun bermasalah. Begitu. Pasangan hidup kita hidup bermasalah. Pasangan hidup kita meninggal bermasalah. Ya, belum punya anak masalah. Begitu. Punya anak masalah. Anak hidup masalah, anak meninggal masalah. Begitu ya. Jadi sadar betul gitu. Kalau kita betul-betul orang yang ilmu gitu. Pak Supri, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu Pak Supri ya, Masya Allah. Kemudian Pak Arlian Syah. Dunia tempat masalah. Takut bermasalah keluar dari dunia. Benar Ustadz, benar sekali. Hadapi masalah. Itu yang benar Mbak Pak Arlian ya. Masya Allah. Sehat selalu Pak Arlian ya. Betul itu. Jadi hadapi itu masalah. Ya. Orang yang hilmu itu maknanya santun ya. Dia tenang dalam segala urusannya. Artinya tenang itu apa? Ketika tidak melanggar syariat, dia tenang. Tapi begitu melanggar syariat, dia gelisah untuk segera kembali kepada jalan Allah. Makanya di sini disebut apa ini? Tafsir ini wahusnul hayati, begitu ya. Wahusnul hayati. Husnu itu baik ya. Baik. Hayati itu kalau dalam bahasa Jawa tingkah gitu ya Nok Musna ya. Jadi bagus-bagusnya tingkah gitu kan ya. Jadi apa ya dalam bahasa kita nih? Berwibawa lah ya. Berwibawa gitu. Dia itu tampilannya disegani tapi disukai begitu. Disegani tapi disukai. Orang itu suka gitu. Tapi segan begitu ya. Nah itulah orang yang santun gitu ya. Nok Musna perilaku siap. Nah ini Bu Mira juga siap hadir, Masya Allah. Sehat Bu Mira, terima kasih kerupuknya, kata Bu Hajahani ya. Masya Allah, luar biasa Bu Mira. Mudah-mudahan berkah Bu Mira.
Konsisten. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ajeng Mega. Assalamualaikum. Berkarisma. Betul. Berkarisma. Khairu wazirin. Nah, sebaik-baik wazir. Nah, begitu ya. Jadi di sini sebaik-baik wazir. Wazir itu apa ya? Pendamping lah ya. Apa ya wazir itu ya? Ya, begitu kayaknya ya. Jadi sebaik-baik pendamping. Makanya di sini dalam tafsirnya itu ai. Nah, ai di sini dibaca tafsirnya itu mu'inin. Mu'inin itu orang yang selalu menolong ya. Nah, mu'inin fi tadbiril umuri. Jadi fi tadbiril umuri. Tadbir itu biasa diartikan apa ya? Tadbir itu urusan ya, bukan urusan ya. Tadbir itu mengurus lah ya, di dalam urusan perkara begitu ya. Pak Umar, penasehat mungkin boleh penasehat ya. Pak Umar ikut mengaji kitab enak didengarnya. Ada nahwu sorobnya jadi jelas. Masya Allah. Pak Umar, mudah-mudahan Pak Umar sehat selalu ya Pak Umar ya. Itu. Jadi khairu wazirin, sebaik-baik penasehat kata Ustadz Azhari. Sebaik-baik pendampingnya begitu. Kalau kata Kang Dendo, backingan. Siap, sebaik-baik backingannya. Jadi kita itu kalau santun, orang mau berbuat jahat pun tidak jadi. Kenapa? Ada backing yang sangat kuat, kata Kang Dendo. Pak Roni taat. Jadi, mu'inin fi tadbiril umuri. Jadi penolong di dalam urusan, di dalam urusan perkara, ya, begitu. Munadia Khira ini baru hadir beliau nih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Baskot KM29 asisten pribadi. Oh begitu dah. Bahasa kerennya itu. Baskot KM29. Bu Hajahani sudah hadir alhamdulillah ya. Terima kasih katanya Bu Mira, Bu Hajahani atas kerupuknya. Luar biasa Bu Mira nih. Subhanallah perjuangannya, subhanallah. Mbak Desi Rengganis, Masya Allah, amin ya robbal alamin katanya. Nah itu, jadi ilmu santun begitu. Maaf telat Ustadz, telat habis jemput Dinda. Oh begitu ya, mudah-mudahan berkah, amin. Nah itu. Jadi wal ilmu huwa ta'anni fil umuri. Bahkan di sini disebut wahusnul hayati ya. Jadi orang yang santun itu ternyata dia wibawa ya, berwibawa, tenang ya, disenangi dan disegani, dan itu ternyata lebih baik daripada backing kata Kang Dendo, lebih baik dari penasehat kata Ustadz Azhari, lebih baik dari pendamping ya. Apa yang dimaksud? Wazir adalah mu'inin fi tadbiril umuri. Nah, begitu. Jadi penolong di dalam segala urusan, nah, begitu ya, segala perkara ya. Pengurus lah gitu ya. Artinya ketika dia punya masalah dengan ditampilkan santunya, insya Allah beres gitu. Tapi kalau dengan amarahnya, masalah itu akan tambah runcing begitu kan. Pak Roni izin ikut ngaji. Boleh Pak Roni, mudah-mudahan Pak Roni sehat selalu dan istiqomah ya. Kemudian user yang ujungnya 454, bukan lebih baik Ustadz, tapi sebaik-baik pendamping gitu kali ya. Iya, ya boleh. Boleh, cuman lebih nyaman diartikan sebaik-baik begitu ya. Oke, lebih baik juga boleh lah, sama ya. Karena khairun itu asal katanya isim tafdil, akhyaru begitu. Ya artinya paling baik gitu. Jadi kalau dibaca diartikan sebaik-baik monggo, lebih baik juga monggo. Karena itu isim tafdil aslinya.
Kemudian Mbak Linda Yuliana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Linda, Masya Allah. Sehat selalu ya Mbak Linda Yuliana. Nah, mudah-mudahan istiqomah bisa hadir ya. Pak Haji Dede Rahmat Bandung masih menyimak. Pak Marsa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marsa gimana, sehat Pak Marsa? Ya, beliau kemarin juga hadir, hari ini hadir lagi, mudah-mudahan istiqomah ya. Linda, Mbak Linda Yuliana, amin ya robbal alamin. Siap Mbak Linda ya. Jadi hari ini kita naik 2 ya. Yang pertama adalah mana pertama? Wa husnul khuluqi khairu qorinin. Ya. Jadi pekerti yang baik adalah lebih baik atau sebaik-baik teman. Tosan derek ngaos Gus, monggo Pak Tosan, mudah-mudahan istiqomah. Gus Ju, assalamualaikum, izin ikut nyimak, mangga. Nah, ini beliau sang dermawan kita baru hadir, Pak Haji Muhammad Samsuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana, amin. Itulah sapaan beliau khas sang dermawan kita ya, Masya Allah. Ibnu Sabil, terima kasih, semoga berkah selalu ya, Masya Allah. Gimana kabarnya Pak Haji? Sehat selalu Pak Haji, lancar jaya Pak Haji. Itu yang ke-6 ya. Baru yang ke-7-nya adalah al-hilmu, santun. Santun, apa yang dimaksud santun? Wa huwa ta'anni fil umuri wa husnul hayati. Jadi dia selalu santun, tenang di dalam menghadapi urusannya, dan dia berwibawa. Ternyata khairu wazirin, sebaik-baik pendamping, begitu ya, sebaik-baik penasehat. Jadi santun itu sebaik-baik penasehat. Mbak Malia, assalamualaikum yaiku, ketinggalan. Dari mana nih ketinggalannya? Dan Pak Ahmad Nurjeni, mudah-mudahan bisa hadir ya, pecinta Rasulullah. Pak Mas Duki juga hadir, sobal khair ya Ustadz. Masya Allah, dari mana aja nih Pak Mas Duki nih, Masya Allah. Pecinta Rasulullah, assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Roji hadir, siap Pak Roji. Masya Allah, kemarin ketemu di jalan nih Pak Roji, pangling. Nah, kalau tidak pakai peci malah kelihatan muda. Pak Roji, sehat selalu Pak Roji ya, Masya Allah. Nah itu ya, 2 ya. Nah sekarang bagaimana cara menciptakan 2 hal ini bisa ada pada diri kita. Nah begitu Kang Dendo. Pak Haji Muhammad, alhamdulillah sehat, lancar, Masya Allah. Itulah doa kita ya. Oke, pecinta Rasulullah siap Pak Ustadz, sehat selalu buat Pak Ustadz, amin. Azhar Abdullah, maaf Tuan Guru, mohon izin ya, monggo, udah mulai tugas ya. Oke, Pak Mas Duki dari Jawa Syarqiyah, siap, siap ya. Jadi bagaimana caranya nih agar kedua sikap itu ada pada diri kita. Nah, begitu nih Pak Muhammad ya, Bu Wiwin, siap ya. Nah, kita coba lihat di referensinya. Kang Jajang 878, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz, sehat selalu untuk semuanya, amin amin Kang Jajang. Kang Jajang ya 878, mudah-mudahan sehat selalu Kang Jajang, istiqomah ya, kemarin juga hadir beliau nih. Kang Akung, terima kasih, sambil jalan Kang Akung masih tetap bisa menyimak Kang Akung ya. Pak Muhammad, amin. Nah, ayo sekarang kita coba bagaimana caranya agar kita itu berakhlak mulia, begitu kan? Karena baiknya budi pekerti adalah sebaik-baik teman. Kemudian santunnya kita adalah sebaik-baik pendamping atau penasehat. Bagaimana caranya agar keduanya itu menjadi milik kita dengan sempurna? Pak Harpol Endang, assalamualaikum Yai, sehat-sehat Yai, alhamdulillah. Pak Harpol Endang, perasaan dari awal beliau hadir ya, baru saya sapa ya, Masya Allah. Pak Harpol sehat selalu Pak Harpol ya, mudah-mudahan Pak Harpol sehat selalu. Oke, sekarang kita coba lihat di Teh Mimin, masih ada nggak ya Teh Mimin ya?
Teh, masih ada nggak nih? Bu Wiwin masih ada, Bu Wiwin. Pak Harpol Endang, oke terima kasih. Nah ini dia Bu Nani Umi Pro, Masya Allah Bu Nani Umi Pro. Sehat selalu Bu Nani, jatiluhur, jatiluhur. Teh Mimin, ternyata ada beliau. Gak ada suaranya nih. Kirain nundutan itu Kang Dendo dari tadi liak-liak. Wah itu kemana Teh Mimin, katanya begitu Teh. Padahal beliau selalu ada. Masya Allah. Oke ya, coba kita bahas. Gimana caranya nih biar kita itu dapet begitu kan ya. Dua akhlak itu susah loh didapatnya gitu Bu Wiwin. Ya, Teh Mimin hadiroh, Masya Allah. Nah kita lanjut di tazkiyatun nafsi ya, Masya Allah. Jadi gimana caranya nih Kang Dendo agar dua hal itu ada pada diri kita? Ya tentunya kita mengadakan pembersihan kan, Masya Allah. Kita adakan pembersihan Bu Wiwin ya. Jadi kemarin kan bercerita tentang tazkiyah ya. Tazkiyah itu pencucian begitu ya. Kalau tazkiyatun nafsi berarti pencucian jiwa Kang Dendo. Ya. Kemudian apa ini? Bal bla bla 59. Pak Yayat Sumedang nggak diabsen guru. Jadi pakai HP anak. Oh begitu Pak Haji Yayat, Masya Allah. Habis saya nggak kenal ya Pak Haji Yayat. Alhamdulillah nih beliau hadir juga. Alhamdulillah sehat selalu Pak Haji Yayat. Ya, jadi tazkiyah itu pencucian ya. Itu dalam kitab ini dijelaskan itu dengan beberapa keterkaitan ya begitu ya. Ada 4 begitu. Nah, jadi di sini kalau kita lihat Qur'annya itu, kalau lihat dari ayat gitu ya, at-tazkiyatu fi ayatil Qur'anil Karim fi arba'i. Ya, fi arba'i naqatin. Nah, jadi ada 4 keterkaitan tazkiyah. Pencucian itu ada 4 Kang Dendo. Ya Pak Haji Mamat ya. Jadi yang pertama itu dinisbatkan kepada Allah. Nusibatit tazkiyatu ilallahi subhanahu. Tuh, jadi ini yang pertama ya. Jadi dinisbatkan. Nusibat ini aslinya. Ini fi'il madi majhul ya. Dengan naibul fa'ilnya at-tazkiyatu. Nah, jadi tazkiyahnya itu dinisbatkan ilallahi subhanahu. Nah, ilahnya huruf jar Allahi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Subhanahu ini adalah kalimat iktirodiyah. Ya. Nah, ini kalimat dengan menyembunyikan fi'il. Jadi asalnya itu sabbah. Ya, ada sabbah, ada fi'il yang tersembunyi gitu. Jadi subhanahu ini adalah kalimat iktirodiyah dengan menyembunyikan fi'il begitu ya. Kemudian di sini bimakna, binya huruf jar, makna majrur yang dijerkan dengan kasroh muqaddar ala hidayati mudhof ilaih. Jadi pertama adalah tazkiyah itu, pencucian itu dinisbatkan ilallahi subhanahu. Jadi dari Allah ya. Nah, itu bentuknya itu adalah bimakna al-hadiyati. Nah, jadi bentuknya itu berupa hidayah. Wa taufiki fid dunya, dan bentuknya adalah taufik di dunia, pertolongan Allah di dunia. Nah, itu berarti dari Allah ya. Kemudian yang kedua ini dari Rasulullah. Nah, ini jadi nus ya. Nusbati tadi ya. Nusibati, ya, nusibat asalnya. Nusibati tazkiyatu ila rasuli sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kedua adalah dinisbatkan tazkiyah itu kepada Rasulullah. Kenapa? Apa alasannya? Li'annahu, karena bahwasannya Rasulullah itu al-murabbi. Gitu Cing Ato. Kang Dendo, Kang Akung, ya Time Isbar. Jadi Rasulullah itu murabbi. Wal muzaki. Ya. Wal muzaki li ummatihi. Itu makanya Rasulullah juga adalah
bisa mensucikan begitu kan ya. Jadi dinisbatan kepada Rasulullah. Juga termasuk wal mursyid. Beliau adalah mursyid ila tariqil khairi, kepada jalan kebaikan. Nah, itu. Kemudian yang ketiganya adalah yang akan kita bahas. Wa nusibatit tazkiyatu ilal abdi. Nah, ini yang kita bahas ya. Jadi yang ketiganya itu adalah tazkiyah, pencucian itu dinisbatkan kepada seorang hamba kita ya. Nah, di sini alasannya li'annahu yuzakki satu, yuzakki nafsahu. Ya, jadi saya ulang lagi, ini yang akan kita bahas hari ini ya. Berkaitan dengan agar kita bisa santun gitu. Kemudian bisa berakhlak baik, begitu kan ya. Jadi ternyata nusibati tazkiyatu. Nusibati tadi fi'il madi majhul. At-tazkiyatu naibul fa'il yang dirofakan dengan domah. Ilahnya huruf jar, al-abdi majrur. Jadi tazkiyah pencuciannya dinisbatkan kepada hamba, seorang hamba. Nah, di sini alasannya. Ya, di sini ada tiga ya. Ada tiga. Li'annahu yuzakki nafsahu. Linya huruf jar, ananya akhwatnya inah, hunya domir mutasil sebagai isim anak. Yuzakki fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa kembali ke hu, domir mutasil. Nafsa maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhaf. Hunya domir mutasil sebagai mudhaf ilaih. Oke. Pak Arya izin melu ngaji yai, monggo. Pak Arya ya. Mas Sarjub Grosir, Assalamualaikum Pak Guru, Masya Allah, Pak Rahman Tea ini, Mas Sarjub. Oke, sehat selalu ya Mas Pak Rahman ya. Jadi yang pertama itu yuzakki nafsahu. Seorang hamba itu membersihkan dirinya. Dengan cara apa? Begitu Kang Dendo. Nah ini. Bil imani wal mujahadati. Nah, begitu Bu Wiwin ya. Jadi seorang hamba itu bisa membersihkan dirinya dengan cara beriman. Dia beriman. Ketika seseorang sudah beriman, berarti dia sudah mensucikan dirinya. Begitu Kang Dendo, Kang Akung, Pak Bahrudin, Mas Sabarsa, Pak Muhammad, Pak Azhari, Ustadz Azhari, kemudian Pak Hamid 60, Pak Haji Muhammad Sang Dermawan kita, Munadi Akhira, Sang Dermawanan, Sang Dermawanati, gitu ya. Ustadz Azhari mencatat, siap. Absen Kang Akung, siap. Baskot KM 29 ya. Mas Sabarsa, love-nya banyak ini sekarang jadi 5. Mas Arya terima kasih, mudah-mudahan berkah. Pak Hamid 60 ya. Pak Supri, Abah Oji mana nih Pak Supri ini? Ya. Kang Abdul Papua, kemudian Pak Munif Sidoarjo, Pak Mas Duki. Cing Ato, gitu Cing. Tetap semangat Cing. Ustadz Suheri, Masya Allah. Mbak Erlina Siti, Bu Maesaroh An-Najah, belum kelihatannya adanya Bu Maesaroh ya. Pecinta Rasulullah ya, siap. Pak Roji gitu ya. Time Iswer, ini Quran surat berapa Ustadz? Mana? Belum nyampe. Nah, jadi yang pertama itu yuzakki nafsahu. Jadi mensucikan dirinya dengan cara bil iman wal mujahadah. Nah, dia beriman. Dia menjadi orang yang percaya. Nah, apa cirinya orang percaya Pak Hadi Waluyo? Siap. Orang yang percaya itu hidupnya tenang. Orang itu kalau percaya tenang ya. Begitu. Nah, itu ya. Yang kedua wal mujahadah. Begitu Bibi. Mujahadah itu orang yang berjuang, Bu. Orang yang berjuang. Ya. Mujahadah itu bisa didapat dengan cara
5 hal nih, boleh dicatat ya. Jadi kita disebut bermujahadah ketika kita itu melakukan salah satu dari yang 5. Syukur-syukur 5-5-nya kita lakukan. Begitu. Yang pertama adalah berpuasa. Gitu. Orang yang berpuasa itu adalah orang yang bermujahadah. Gitu. Orang yang mengadakan perbaikan diri, pencucian diri. Begitu ya. Itu. Pak Rizko. Assalamualaikum. Apa ini? Derek Ngausiai, siap. Pak Rizko. Oke. Jadi yang pertama itu adalah berpuasa. Ya. Kemudian yang kedua berzikir. Berzikir ya. Itu masuk kategori mujahadah. Pencucian diri. Itu. Kemudian yang ketiga beribadah. Yang kemarin itu. Nihayatu, puncaknya ta'zimillahi ta'ala. Gitu kan ya. Puncaknya pengagungan Allah. Itu beribadah. Kemudian yang keempatnya adalah beramal soleh. Ingat kemarin. Beramal soleh itu adalah tanaman di dalam sawah. Sawah adalah dunianya. Tanamannya adalah amal soleh. Terkadang amal soleh, tanaman lebih mahal daripada sawahnya. Masih ingat pembahasan kemarin ya? 2 rakaat sebelum subuh itu mengalahkan harganya dari dunia dan isinya. Artinya tanaman lebih mahal daripada sawahnya. Itu masuk kategori mujahadah. Orang yang rajin beramal soleh. Begitu kan ya. Kemudian yang kelimanya, menahan diri dari hal-hal yang tidak baik. Menahan diri dari hal-hal yang tidak baik. Jadi mujahadah itu bisa berpuasa, bisa berzikir, bisa beribadah, bisa beramal soleh, bisa menahan diri dari hal-hal yang tidak baik. Itu namanya mujahadah. Nah, jadi bagaimana cara mensucikan diri? 1, bil iman. Dengan beriman kepada Allah. Ya. Kemudian yang kedua, bermujahadah dengan berjuang. Bagaimana seseorang disebut berjuang? Ada tahapannya ya, ada 5 cara. Yang pertama adalah berpuasa, berzikir, beribadah, beramal soleh, dan menahan diri dari hal-hal yang tidak baik. Nah, begitu ya. Oke. Pak Suga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Derek Ngaus Ustad, monggo Pak Suga. Mudah-mudahan Pak Suga istiqomah ya Pak Suga ya. Taklim di ruang ini ya. Oke. Kemudian di sini wa minhu qauluhu ta'ala. Nah, wawunya adalah haliyah, minnya huruf jar, hunya domir mutasil sebagai majrur, minhu sebagai khobar muqaddam. Makanya depannya dibaca qaulu, mubtada muakhir yang dirofakkan dengan dhamma wa huwa mudhaf. Ta'ala kalimat iktiradiyah. Wa minhu qauluhu ta'ala, dari sebagian maksudnya mensucikan diri itu ada firman Allahnya seperti apa? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh berbahagia orang yang mensucikan, membersihkan jiwanya ya. Orang yang mensucikan jiwanya. Alung Nur, terima kasih, semoga berkah Pak Alung Nur ya. Oke, jadi kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin beruntung, jadilah orang yang membersihkan atau mensucikan jiwanya. Apalagi di sini dibarengi dengan huruf qad, ini huruf tahqiq. Nah itu. Aflaha ini fi'il madi mazid 1 ya. Domirnya huwa belum bisa menjadi fa'il. Maka man isi mausul di depannya menjadi fa'il. Karena yang jadi fa'il isi mausul, maka butuh silah. Zakka. Fi'il madi dengan fa'ilnya huwa kembali ke man. Haknya domir mutasil sebagai maf'ul bi. Zakkaha adalah silah mausul dari man. Sungguh orang yang mensucikan jiwanya pasti berbahagia.
pasti beruntung. Tahu pasti dari mana? Karena ini menggunakan fi'il madi. Nah, itulah ayat Allahnya. Ya, jadi tadi tazkiyah itu dinisbatkan kepada hamba, alasannya pertama adalah dia membersihkan dirinya dengan cara dia beriman dan dengan cara dia bermujahadah. Nah, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah yuzakki amwalahu. Nah, jadi yang keduanya adalah dia mensucikan diri terhadap hartanya. Tadi dia mensucikan dirinya dengan cara beriman dan bermujahadah. Kemudian cara yang kedua adalah dengan cara dia mensucikan hartanya. Tuh, begitu Kang Dendo. Ya, oke. Pak Edi S, ayo bergabung Pak Edi S ya. Dokter Suheri tidak bergabung tadi ya, Masya Allah. Cing Ato paham, Cing Ato. Bu Wiwin paham. Nah, bagaimana cara membersihkan dengan hartanya? Nah, di sini. Bidaf zakati allati hiya haqqul fakiri. Nah, begitu Kang Akung. Terima kasih Kang Akung. Jadi caranya adalah bidaf zakati. Dengan mengeluarkan zakat. Allati yang. Hiya, zakat itu, hiyanya domir munfasil. Kalau di awal dia menjadi mubtada. Hakku khobar yang dirofakan dengan doma wa huwa mudof. Al-fakiri mudof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Nah, hiya hakkul fakiri ini adalah silah mausul dari allati. Jadi dengan cara dia mengeluarkan zakat. Yang zakat itu adalah hakul fakir. Haknya orang fakir. Begitu. Ya. Jadi ketika kita mengeluarkan sebagian dari harta kita, berarti kita itu sedang mensucikan hartanya. Jadi pencucian yang dinisbatkan kepada seorang hamba itu ada 3. Yang pertama yang harus dilakukan adalah pencucian diri. Ya kan? Yang kedua pencucian hartanya. Begitu maksudnya Kang Dendo. Pamus ya. Sehat selalu Ustadi, Masya Allah. Kok ujug-ujug nanyakan sehat Pak Mus? Apa alasan nih Pak Mus? Sehat selalu Ustadi, Masya Allah. Gitu ya. Jadi yang kedua adalah mensucikan hartanya. Nah, begitu. Nah, di sini ada firman Allah ya. Wa minhu qauluhu ta'ala. Sama kan ya? Dengan ini kalimatnya sama persis. Kondisinya, kedudukan kalimatnya sama persis. Minnya huruf cer, hunya domir muttasil sebagai majrur. Minhu sebagai khobar muqaddam. Qaulu mubtada muakhir yang dirofakan dengan doma. Wa huwa mudhof, hunya domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Ta'ala kalimat iktirodiyah. Mutawakila, assalamualaikum. Afwan, telat lagi tadarusan sampai lupa. Masya Allah. Pak Teddy Abdullah, assalamualaikum, gabung siap. Pak Triyono masih enggak nih Pak Triyono Al-Faqih nih, masih enggak nih menyimak nih. Masya Allah, sepertinya sudah ke kantor ini beliau ya, Masya Allah. Mudah-mudahan masih tetap istiqomah ya. Jadi wa minhu qauluhu ta'ala, dan sebagian terdapat firman-Nya. Ya. Mutawakilah ngopi tad siap. Es manan. Tarkib menjadi apa Pak Yai? Ta'ala ini adalah fi'il madi, fa'ilnya huwa. Maka ini kalimat, dan kalimat ini adalah kalimat iktirodiyah. Kalimat sisipan Pak Manan ya. Pecinta Rasulullah, kenapa ya Pak Ustadz istiqomah itu berat? Nah itu nanti ada Pak, tenang aja Pak. Kenapa seseorang itu susah istiqomah? Begitu kan Pak ya? Nah, itu pertanyaannya nih Pak Roji. Ya, Pak Roji ya. Pecinta Rasulullah. Nah, di sini ada alasannya nih Pak, nih nanti nih lembaran berikutnya nih Pak Roji ya. Kenapa seseorang tidak bisa istiqomah? Iya kan? Nah, ini Pak Roji karena tidak membersihkan diri.
Tuh, ini alasannya. Ini pertanyaan Pak Roji, pecinta Rasulullah. Ini nih jawabannya. At-tazkiyatu hiya tathirun nafsi min naz'ati syarri wal ithmi. Begitu ya. Nah, hiyanya domir munfasil, kalau di awal dia jadi mubtada. Tathiru khobar yang dirofakan dengan dhamma, wa huwa mudhaf. An-nafsi mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Minya huruf jer, naz'ati majrur yang dijerkan dengan kasroh karena jama mu'anats salim wa huwa mudhaf. Asyarri mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Wawunya atop, al-ithmi ma'tuf dari ma'tuf alaihnya asyarri. Apa itu arti tazkiyatu? Dia adalah pembersihan jiwa dari kecenderungan keburukan dan dosa. Baru di sini watanmiyatu fitratul khair, dan tumbuhnya kebaikan bawaan. Begitu ya. Nah, baru di sini fiha di dalamnya mimma yu'di atau yu'addi ya. Ini yu'di ya. Mimma bentar ini dulu apa namanya, verifikasi dulu. Nah, ini verifikasi dulu. Alhamdulillah ya. Nah, ini baru di sini nih Pak Roji ya. Nah, ini Pak Mus, maaf Ustadz, langsung kalimat sehat. Maksudnya assalamualaikum Ustadz, lupa salam. Oh begitu, siap. Ya. Jadi yang mengarahkan kepada istiqomatiha, tuh begitu, wabulughiha darajatal ihsan. Nah, begitu Pak Roji. Jadi ketika seseorang sudah mulai masuk kategori takziah, dia akan mengarah kepada keistiqomahannya. Istiqomati itu kejujurannya, lurus itu maknanya kejujuran. Jadi istiqomah. Wabulughiha, dan tersampainya, maksudnya sampainya jiwa darajatal ihsan, terhadap derajat ihsan. Nah, begitu nantinya ya, tapi nanti belum ya, belum ke situ Pak Oji. Jadi kalau Pak Roji itu masih berat istiqomahnya, berarti dalam diri Pak Oji itu masih banyak yang harus dibersihkan, begitu. Di antaranya kita pembersihan diri dulu, gitu Pak Oji. Nah, ini kan kita lagi pembersihan diri. Nah, begitu dulu Pak Oji ya. Nah, Masya Allah. Nyambung ya, mudah-mudahan nyambung ya. Pecinta Rasulullah, siapa Ustadz, terima kasih ilmunya. Nah, begitu Pak Oji. Jadi kenapa kita berat istiqomah? Karena di sininya belum diberesin nih Pak Oji. Ya. Nah, sekarang kita lagi membereskan pembersihan diri dulu. Nah, ini ya. Jadi yuzaki nafsahu dengan cara bil imani wal mujahadah. Tadi mujahadah kriterianya ada 5 ya, yaitu berpuasa, berzikir, kemudian beribadah, beramal soleh, menahan diri dari hal-hal yang tidak baik. Nah, itu kemudian pembersihan diri itu bisa dilakukan wa muzakki amwalahu. Ya, pembersihan terhadap harta. Kalau hartanya tidak dibersihkan, diri kita tidak akan bersih. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini dengan membayar zakat. Nah, begitu. Karena zakat itu allati hiya hakul fakir. Zakat itu adalah haknya orang fakir. Walaupun itu hasil usaha kita sendiri, tapi ada hak orang fakir yang kita makan ketika kita tidak membereskannya dengan harta kita. Pak Haji Dede Rahmat masih enggak nih Bandung nih? Masih menyimak enggak nih? Masya Allah. Ya, dan ini firman Allahnya. Wa minhu qauluhu ta'ala wa aqimus sholata wa atuz zakah. Iya kan? Nah, ini kemudian yang ketiganya, yang terakhir, wa yuzakki ta'amahu. Ini yang terakhirnya Kang Dendo. Pak Haji Dede, Masya Allah, masih menyimak Pak Yai, Masya Allah. Sehat selalu Pak Haji ya. Pak Haji hari ini lagi berpuasa, jadi jadwalnya itu beda dengan kita Pak Haji Muhammad ya. Jadi Pak Haji Dede itu Dawud juga yang dari Bandung, cuma jadwalnya itu beda ya. Jadi nanti akan dibenahi setelah Ramadan nanti gitu ya.
Pak Umar Fauzi juga masih nyimak, alhamdulillah. Pak Haji Dede Rahmat ya, amin. Masya Allah. Jadi pembersihan yang ketiganya adalah yuzaki to'amahu. Jadi pertama pembersihan diri dengan cara beriman dan mujahadah. Kemudian pembersihan hartanya melalui membayar zakatnya atau sodako, begitu kan ya. Kemudian yang ketiganya adalah wa yuzaki to'amahu. Nok musnah mana nih nok musnah? Pak Bahrudin masih menyimak. Mutawakilatan mau bertanya bila punya uang 9 juta yang harus dikeluarkan itu berapa? 9 juta kali 2,5%. Mbak Mutawakilah berapa berarti? 1%. 1 juta itu berapa? 25.000 ya. Benar ya? 1 juta 25.000 kali 9. Begitu. Ya. Oke, Pak Barudin masih nok musnah dalam yai, Masya Allah. Nah, itu Tem Iswar tuh. 225.000. Bener Tem? Bukan 250 Tem. Sepertinya 250 Tem. 225 ya Tem ya. Benar-benar. Karena 9 juta. Oke. Mutawakilah. Supaya, aduh kelewat Pak Haji. Boleh diulang Pak Haji. Bisa Jazari 225.000. Betul. Mbak Mutawakilah enji matur nuwun. Begitu. Pecinta Rasulullah juga jawab ya. Oke, gitu Mbak Mutawakilah. Jadi 225.000 itu sebagai pembersih hartanya. Kalau Mbak Mutawakilah itu pengen bersih diri. Nah, jadi cara pembersihan seorang hamba itu dinisbatkan pertama yuzaki nafsahu bil imani wal mujahadah. Kemudian yang kedua pembersihan jiwa. Jiwa, pembersihan hartanya. Ya, Mbak Muhani, Pak Yai, batas uang berapa yang harus dikeluarkan infak? Kalau infak nggak ada batasannya, Mbak Muhani. Berapapun yang kita dapatkan, 2,5% itu bukan milik kita. Begitu. Pecinta Rasulullah berarti tidak perlu nunggu haulnya, Pak Ustadz. Kalau infak tidak menunggu haul, tapi kalau zakat itu menunggu haul. Ya. Nah, kemudian pembersihan diri yang ketiga itu wayuzaki to'amahu. Dia membersihkan terhadap makanannya. Nah, caranya bil bahthi anil halali wat thayyibi. Dengan pertama pencarian dari yang halal, yang baik. Jadi mencari yang halal dan yang baik. Jangan sampai mulut kita kemasukan makanan yang makanannya itu subhat, tidak kelihatan halalnya. Pak Haji Mamat supaya puasa Daudnya sama, besok puasa lagi, jadi bareng puasanya sama kita. Iya bisa begitu. Ya, cuman Pak Haji Dede nanti katanya setelah Lebaran gitu, jadi bareng di Sawalan begitu. Ya nggak apa-apa, gitu. Gitu Pak Haji. Siap Pak Haji. Abah Haji masih hadir, Masya Allah. Pak Supri mana nih Pak Supri masih hadir? Nah itu ya. Jadi 3 hal yang membuat kita itu menjadi bersih Kang Dendo. Kalau diri kita sudah bersih, maka, nah begitu kan pertanyaannya, maka 2 hal yang tadi ditawarkan pada nasoihul ibad, itu akan bisa kita laksanakan dengan ringan. Jadi tidak terasa berat begitu ya. Yang pertama dia akan berbudi pekerti yang baik dan dia bisa santun. Pak Supri tetap nyimak. Nah, begitu ya. Mudah-mudahan ini kita lakukan gitu Tem ya. Mudah-mudahan Tem Ismer bisa memahaminya. Nur Asia, Mbak Nur doainya biar masalah jadi ringan. Masalah itu jadi ringan ketika kita menerima Mbak Nur ya. Siap aman Ustadz. Jadi ketika kita diberikan masalah oleh Allah, kemudian kita tidak menerima, itu akan berat masalah. Ya. Karena masalah itu akan terasa ringan ketika kita menerima. Menerima itulah yang membuat kita menjadi ringan dengan beban yang kita panggul. Begitu, makanya kita harus tahu pengapesannya,
Pengapesan itu apa nokmusnya? Temimin, pengapesan itu apa? Naasnya gitu. Apa tuh pengapesan itu? Ayo. Sundoyo Sundoyondoyo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Sundoyo. Iya Kang Akung, apes itu. Jadi kita tuh harus tahu pengapesan kita. Seorang lelaki itu pengapesannya ada pada seorang perempuan. Ya. Begitu juga seorang perempuan. Pengapesannya ada pada seorang laki-laki. Nokmusna kelemahan ya. Pak Diwaluyo kelemahan ya. Jadi pengapesannya itu. Contoh nih, Kang Dendo contoh. Kelemahan. Teh Mimin. Ya, Bu Haji Hani masih nih. Masya Allah, sepertinya masih sibuk dengan kerupuknya. Bu Mira, mana Bu Mira? Hadir nggak Bu Mira hari ini? Teh Mister Pak Sundoyo, derek ngaus Pak Ustadz. Monggo Pak Sundoyo ya. Jadi saya ulang, pengapesan laki-laki adalah perempuan, pengapesan perempuan adalah laki-laki. Contoh, ada seorang perempuan membawa kardus, kelihatannya berat. Ya, kemudian adalah perempuan lagi lewat. Mbak, bantuin aku mbak. Apa sih perempuan jawab? Enggak ah, ngapain lu bawa kardus berat-berat gitu. Ditinggalin. Tapi begitu bertemu dengan Kang Dendo. Nah itu. Kata perempuan tadi, Kang, tolong bantuin Kang, saya bawa kardus berat. Kang Dendo tuh tanpa komentar apapun, siap. Tuh, begitu. Langsung diambil kardus itu, lalu dipanggulnya kardus itu. Ternyata begitu dipanggul, terasa berat. Sehingga Kang Dendo jalannya sempoyongan. Akhirnya ditanya sama perempuan tadi, berat Kang? Apa jawab Kang Dendo? Enggak, emang gayaku seperti ini kok. Mbak Nur Asia mantap Kang Dendo. Masya Allah. Pak Haji Mamat lang Kang Dendo. Masya Allah. Kang Hamid nyimak Ustaz. Masya Allah. Nah begitu. Kita pun demikian ya. Kita harus tahu bagaimana agar kita itu bisa melakukan budi pekerti yang baik, santun. Begitu kan? Pengapesannya cari apa itu pencucian diri. Kang Dendo padahal isinya cuma kerupuk. kerupuk deh, Masya Allah. Muna di akhirat Kang Dendo memang begitu katanya. Masya Allah, begitu ya. Nah itu kira-kira. Jadi apa pengapesannya? Agar kita itu bisa santun, bisa berakhlak mulia, cucikan diri kita. Ya, bagaimana caranya? Ini bil imani wal mujahadah. Itu namanya yuzaki nafsahu. Kemudian yuzaki amwalahu. Ya, yang kedua, bersihkan hartamu dengan cara infak, sodakoh, zakat. Begitu kan? Kemudian yang ketiganya, wa yuzaki to'amahu. Ya, Masya Allah. 3 hal ini Kang Dendo. Kalau kita lakukan, insya Allah. Pak Haji Mamat ketawa dia. Mana dia kira modus pengen kerupuk. Masya Allah. Nah begitu kira-kira ya. Yayasan Darul Amin. Masya Allah Ustadku. Begitu. Ya mudah-mudahan kita dipahamkan oleh Allah hari ini. Cukup hari ini saya ada offline ya. Mudah-mudahan tetap semangat dan besok dipertemukan lagi oleh Allah. Yayasan Lentera Darul Amin. Adem rasanya. Masya Allah. Sehat selalu ya mudah-mudahan. Demikian hari ini mudah-mudahan manfaat ya. Jadi kita referensi hari ini dari Tazkiyatun Nafsi ya Masya Allah. Ya insya Allah. Tem Iswar punten bisa di screenshot. Boleh Tem. Boleh di screenshot. Mutawakila, oke. Kang Dendo ke rumahku banyak kerupuk. Nah ini Kang, monggo di screenshot. Ya sudah. Ajeng Mega, amin. Matur nuwun Pak Haji. Siap. Pecinta Rasulullah, syukron Pak Ustadz.
Mbak Malia Sukron, Mbak Muhani alhamdulillah, Bu Nani, Bu Nani Jatiluhur siap Bu Nani ya. Pak Munako yai punten cover kitab tazkiyah oleh kita spill ya, Masya Allah. Pak Supri terima kasih Pak Ustadz, semoga bisa melaksanakan walau sedikit ya, sedikit-sedikit Pak Supri ya. Ini ya boleh Pak Hamid 60 Sukron, Masya Allah. Bu Maesaro, kalau di Cirebon ada kerupuk melarat. Kalau di sini namanya kerupuk miskin, begitu ya. Masya Allah. Demikian hari ini kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Oke. Mbak Eti Suryati Temimin, terima kasih. Kang Abdul Hamid, terima kasih. Kang Abdul Papua juga sampai selesai ya. Siapa tadi? Hans 17 juga sampai selesai. Pak Haji Dede Rahmat Baskot KM 29 Munadi Akhirat, terima kasih. Kemudian Mbak Erlina Siti Temimin, Pak Mus juga, Pak Muhammad, Bu Win Hidayati, Masya Allah Bu Wiwin. Bayunian SW Amin. Kemudian Bu Mira, alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz, Masya Allah Bu Mira ternyata sampai selesai. Bu Mira ribut kerupuk Bu Mira. Kemudian Pak Irfan, oke Pak Irfan, alhamdulillah ya. Kemudian Pak Haji, siapa tadi? Pak Muhammad, Pak Ahmad Rifai, Mutawakila, syukron, barokallahu fik. Tad, siap. Bu Maisaro, terima kasih atas ilmunya. Pak Hadi Waluyo, alhamdulillah, terima kasih Pak Yai ilmunya. Pak Edi S juga hadir saya, alhamdulillah. Tadi udah doa ya. Bu Haji Hani, terima kasih ilmunya Ustadz, mangga. Mudah-mudahan berkah selalu ya. Insya Allah nanti saya upload, nanti yang hari ini belum bisa menyimak sampai selesai, boleh lihat ya. Cing Ato masih, Cing Ato, Mas Sabarsa masih, Pak Bahrudin masih, Mutawakila amin, Munadi Akhirat juga amin. Pecinta Rasulullah, love-nya banyak banget. Kang Abdul Papua, Mas Endan hadir nggak hari ini nih Mas Endan nih, Masya Allah. Ustadz Rosmat lama nih kita nggak ketemu nih Ustadz Rosmat ya. Mudah-mudahan tetap bisa menyimak. Mas Arya juga terima kasih, semoga berkah selalu Mas Arya, mudah-mudahan berkah rizkinya, begitu Mas Arya ya. Tetap kita semangat ya hari ini, dan insya Allah besok dipertemukan lagi dengan tafsir Jalalain ya. Dan insya Allah kita tetap pakai referensi ya, biar mantap begitu. Pak Muhammad sampai selesai, terima kasih ya. Pak Hamid 60 tetap seger. Kang Dendo yang mau kerupuk Pumira ambil di kardus puk. Basar KM 29, izin duluan ya, monggo ya. Mudah-mudahan satenya tetap lancar ya. Pembelinya semakin banyak dan semakin berkah keuntungannya gitu ya. Baskot KM 29, time iswar siap selalu dinanti Ustadz. Masya Allah, munadi akhirat Kang Dendo sampai ketawa nok musna, amin. Cukup hari ini kita tutup ya. Insya Allah kita ketemu lagi besok, mudah-mudahan tidak ada halangan begitu. Satu lagi yang belum kesapa ya, Pak Supri, Pak Abah Oji ya, Pak Mus, terima kasih. Oke, Munadiah Hira juga lancar jaya ya, Masya Allah. Cukup hari ini kita tutup ya. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Muhammad Samsuri, alhamdulillah sehat selalu Pak Haji. Mudah-mudahan Pak Haji berkah rizkinya, tetap berbagi. Masya Allah ya. Kemudian Pak Mus hadir, Mbak Erlina, waalaikumsalam Pak Ustadz. Berapa nih baterainya Pak Haji Muhammad? Amin, amin. Masya Allah. Pak Mas Duki mana Pak Mas Duki? Pak Bahrudin, atur nuwun ilmunya, doakan saya istiqomah Pak Guru. Siap Pak Bahrudin, mudah-mudahan selalu istiqomah ya. Kemudian Pak Munif, mana nih Pak Munif Sidoarjo nih, hening ya, mudah-mudahan ya tetap semangat begitu. Bu Mimi Karmila ternyata hadir sampai selesai. Bu Mimi sehat selalu, mudah-mudahan dedeknya juga sehat selalu begitu ya Bu Mimi ya. Beliau ini istiqomah alhamdulillah ya.
Nings. Siap Ustaz. Itulah ciri khas dari Pak Munif ya. Kemudian Pak Abdul Hamid, syukron Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz sehat selalu. Mohon izin pamit. Monggo, monggo Pak Abdul Hamid ya. Mbak Nur Asia, jazakallah, amin. Bu Mimi, amin. Mbak Erlina 78 Pak Ustadz. Masih banyak, saya tinggal 42 Mbak Erlina. Hatur nuhun Pak Ustadz, kata Bu Mimi ya. Cukup hari ini, mudah-mudahan kita dipertemukan lagi besok. Begitu ya, Pak Haji Mamat tetap semangat ya, mudah-mudahan tetap sehat. Begitu. Ya, tadi udah ditutup dengan salam ya. Kang Adul Papua, mudah-mudahan sampai selesai ya tadi ya. Cing Ato juga demikian. Masa Barsa. Pak Muhammad mana nih komentar terakhirnya beliau nih Pak Muhammad. Sehat selalu Pak Muhammad ya. Kang Dendo, Kang Akung mana nih? Beliau susah ngetik kayaknya lagi nyetir beliau ya. Tapi menyimak insya Allah. Ya, di bawah bedung. Thayyib. Masya Allah. Pak Muhammad, Alhamdulillah Ustadz. Dengan love-nya 3 ya nih beliau nih luar biasa. Saya tutup ya, insya Allah besok dipertemukan lagi oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Pak Agus Musabik, ya sehat selalu Yai, pamit monggo Pak Agus, mudah-mudahan Pak Agus tetap sehat dan besok mudah-mudahan bisa dipertemukan lagi ya Pak Agus ya.